Salam sejahtera bagi kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya di hari ini dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama akan kembali melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita selaku umat yang percaya. Untuk itu, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa mengiringi seluruh pembacaan dan perenungan kita di hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang maha murah, Bapa yang maha baik, di hari ini kembali kami datang mengawali seluruh tugas dan tanggung jawab kami menghadap takhta kekudusan-Mu ya Tuhan, ya Bapa kami di sorga. Sebelum kami melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami hendak duduk di seputar bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Dalam kitab 2 Tawarik, pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Kami mohon pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini bagi kami, sehingga ketika kami membaca firman ini kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami memahami. Saat kami memahami, kami mau memberi diri kami untuk dituntun, dipimpin oleh Allah. Sehingga hidup kami berarti. Dan juga hidup kami mampu menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Bahkan hidup kami mampu menjadi kesaksian untuk orang lain mengenal Kristus, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini kami Tuhan, dengan penuh sukacita kami siap sambut firman-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil, bisa mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Perikop pembacaan bagi kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, yakni perjanjian Asah dengan Aram. Ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk memahami dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan yang hari ini telah kita baca dan kita dengarkan, tema yang akan kita renungkan di hari ini dalam kitab 2 Tawarik 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-19, yakni mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi. Sekali lagi saya bacakan, mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi.
Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ada nyanyian sekolah minggu yang berbunyi demikian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Nyanyian ini selalu disenandungkan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesungguhan oleh anak-anak sekolah minggu dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seolah-olah lewat nyanyian ini, anak-anak sekolah minggu ingin memberitahukan kepada kita semua umat manusia, bahkan menjadi penekanan bagi kita orang-orang pilihan Allah, utusan Allah, umat yang percaya dan mengenal Allah, bahwa tidak ada satupun hal yang dapat kita sembunyikan dari Allah di dalam dunia ini. Allah melihat semua, Allah mengetahui segala hal, sehingga kita tidak dapat menyembunyikan apapun itu dari penglihatan Allah. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula apa yang dilakukan oleh Raja Asa, Raja Yehuda terhadap Allah, bahkan terhadap Nabi Allah, tidak dapat ia sembunyikan dari pandangan dan penglihatan Allah. Allah mengetahui segalanya. Bahkan saat Raja Asa tidak setia pada Allah, sekalipun Allah tahu. Saat hatinya menyimpan ketidaktaatan, hatinya mengandalkan manusia melebihi Allah, sekalipun Allah tahu, meskipun Asa tidak mengatakan itu lewat bibir mulutnya. Asa tidak dapat menyembunyikan segala ketidakpercayaannya, segala hal yang mengandalkan kemanusiaannya, mengandalkan pasukannya, kekuatannya itu, dan sungguh-sungguh meragukan kuasa Allah, meragukan pertolongan Allah dalam kehidupannya itu dari pandangan Allah. Allah mengetahui itu. Oleh sebab itu, lewat Hanani, Allah ingin menegur Asa dengan apa yang menjadi perilakunya saat itu yang mendatangkan dosa dalam kehidupannya sebagai seorang pilihan Tuhan yang memerintah atas Yehuda. Lewat Hanani, Allah ingin menegur Asa. Oleh sebab itu, Hanani sungguh-sungguh menyampaikan apa yang menjadi penglihatannya. Dia menyampaikan itu kepada Asa. Dan dalam ayat yang ke-7, dia berkata kepada Asa demikian. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa Raja Yudea. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Hanani ingin menegur Asa yang lebih mengandalkan kekuatan manusianya, yang lebih percaya kepada kekuatan pasukannya melebihi apa yang Allah berikan selama ini kepada dia. Hanani ingin mengingatkan Asa bahwa kegagalannya menguasai tentara Aram itu karena kurang percayanya kepada Allah. Bahkan dalam ayat yang ke-8, Hanani mengingatkan Asa bahwa selama perjalanan, tahun-tahun perjalanan kehidupan Asa dan pemerintahan Asa di Yudea, oleh karena percayanya kepada Allah, oleh karena ketaatannya kepada Allah, maka Allah memberikan hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil untuk Asa miliki dalam hidup. Dia mampu mengalahkan pasukan Ethiopia dan Libya dengan jumlah pasukan yang begitu besar, mampu ditaklukkan oleh Asa, oleh tentara Yudea.
oleh karena Asa taat dan setia kepada Allah. Namun hal sebaliknya harus dia terima saat dia memiliki keinginan untuk menguasai Aram. Allah tidak menghendaki itu. Allah melepaskan tangan kekuatannya daripada Asa, sehingga Asa mengalami kegagalan. Itu karena Asa mulai meragukan kuasa Allah. Asa menganggap bahwa dia yang lebih hebat, dia yang lebih penting, dia yang lebih berkuasa melebihi Allah. Kesombongan Asa mulai muncul ketika ia merasakan bahwa ia kokoh dan kuat saat itu. Persekutuan pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Hanani menegur Asa dengan keras. Sehingga dalam bagian firman Tuhan di hari ini, Asa sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Asa sungguh-sungguh adalah seorang raja yang mulai tidak taat dan setia kepada Allah. Dalam bagian firman Tuhan, jikalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-14, kita akan melihat dengan jelas, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil, bahwa ketika Asa mencapai puncak kejayaannya, dia mulai melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Asa mulai melakukan apa yang di luar kehendak Tuhan. Dan ada 3 dosa besar yang dilakukan oleh Asa, sehingga Tuhan sungguh-sungguh melepaskan tangan kasih-Nya dari Allah, dari Asa. Hal yang pertama yaitu dalam kitab 2 Tawari 16 ayat 7 hingga ayat yang ke-9 yang merupakan bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Bagian ini menunjukkan bahwa Asa mulai berhenti percaya kepada Tuhan, tetapi ia lebih meningkatkan kepercayaannya kepada manusia, kepada kekuatan manusia, kehebatan manusia. Hal inilah yang membuat tangan kasih Tuhan mulai kendor daripada Asa. Hal yang kedua dapat kita lihat dalam bagian firman Tuhan 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa oleh karena kedegilan hati Asa, oleh karena kesombongan Asa yang tidak mau menerima teguran Allah dan tidak mau mendengarkan nasihat, maka dia menghukum Hanani, memenjarakan Hanani, menganiaya Hanani oleh karena apa yang disampaikan oleh Hanani kepadanya. Padahal apa yang disampaikan oleh Hanani kepadanya adalah teguran yang baik dan benar. Dan jikalau Asa mengikutinya, mengindahkannya, Asa pasti akan kembali dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Namun karena ketegaran, kedegilan, dan juga kesombongan Asa, maka dia menganggap Hanani menjadi batu sandungan sehingga ia memenjarakan Hanani. Dan 3 hal yang terakhir, poin yang ketiga, yaitu ketika Asa menderita secara jasmania, bukan Allah yang dicari, tetapi manusialah yang Asa cari. Artinya, ini menunjukkan bahwa Asa lebih mempercayai manusia dengan pertolongannya daripada Allah. Untuk itu, Asa sungguh-sungguh melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Allah juga meninggalkan Asa dan membiarkan Asa berjuang dengan kemampuannya sendiri, namun pada akhirnya memperoleh kegagalan. 3 bagian ini mengingatkan kita semua selaku anak-anak Tuhan yang membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini, bahwa kita tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. 3 bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita juga sebagai anak-anak manusia untuk tidak melupakan Tuhan dengan pertolongannya.
Tidak bersikap angkuh, tidak bersikap sombong ketika kita ada dan menduduki bagian puncak dari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita memperoleh segala hal yang baik, ketika kita memperoleh kesuksesan, ketika kita memperoleh segala hal yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, janganlah kita melupakan Tuhan. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, Allah tahu. Dan tidak ada satupun yang bisa disembunyikan, yang bisa kita tutupi, yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Sebab Dia yang menciptakan kita. Dia mengenal kita bukan hanya dari fisik kita semata, tapi Dia mengenal kita sampai ke dalaman jiwa kita. Dia membaca hati kita, Dia membaca pikiran kita. Untuk itu, sebagai manusia yang percaya kepada Allah, apapun kondisi kita, kita harus tetap mencari Tuhan. Apapun keadaan kita harus tetap percaya kepada pertolongan Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita inginkan, kita harus percaya bahwa Allah sanggup menolong kita melampaui segala pertolongan manusia dalam kehidupan kita. Untuk itu sebagai umat Allah, mari kita belajar memakai hidup ini untuk kemuliaan Allah, bukan untuk tempat menyombongkan diri atau membanggakan kehidupan kita sebagai manusia yang mencapai kesuksesan. Sekali lagi, saya ingatkan kita tentang lagu sekolah minggu yang baru saja saya sampaikan di awal perenungan saya tadi, bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Yang baik akan diberkati, yang jahat akan dihukum. Dan itu dialami oleh Raja Asa lewat bagian firman Tuhan di hari ini. Untuk itu, sebagai umat Allah, mari kita lakukan apa yang baik untuk Allah. Kita percaya kepada Allah, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, mencari Allah, dan meminta pertolongan Allah bagi kita dalam segala kondisi hidup kita. Supaya hidup kita pun diberkati dan disayangi oleh Allah sepanjang kita berada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah bagian firman Tuhan yang telah kita renungkan di saat ini. Kiranya lewat tuntunan Roh Kudus, firman ini akan semakin disempurnakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri bagian firman Tuhan ini lewat doa kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini kami boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan lewat kitab 2 Tawarik yang sudah kami baca dan kami renungkan di hari ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pengajaran dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya dalam kehidupan ini kami tahu melakukan apa yang baik, apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ini. Bukan apa yang dilarang Allah atau apa yang ditolak Allah, tapi apa yang dikehendaki Allah. Berkati kami sekalian pemirsa Tabura Injil, supaya kami mampu melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Ajarkan kami untuk tidak berkompromi dengan dosa. Ajarkan kami untuk tidak mengandalkan manusia melebihi mengandalkan Allah dalam hidup. Ajarkan kami untuk belajar, melihat dan memandang kepada Allah dalam segala persoalan hidup yang kami alami. Supaya pada akhirnya jawaban akan kami miliki dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan. Dan jawaban itu asalnya dari Allah. Berkati seluruh pemirsa Tabura Injil di mana saja mereka berada dalam segala aktivitas mereka di hari ini. Berkati channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Semoga channel ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga berkati kru yang bertugas. Dan juga
yang bertugas mensukseskan channel ini Tuhan, Engkau memberkati mereka senantiasa dengan jeri lela mereka, supaya mereka terus melayani Tuhan lewat siaran ini Bapa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami akan mengakhiri penyampaian firman Tuhan di saat ini. Kami mohon Tuhan berkati kami sekalian, tuntun kami sekalian, dan biarlah firman ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah penyampaian firman Tuhan lewat channel YouTube Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom.